Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok hukum pidana internasional akan menjelaskan tentang fraud court crime. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya yang terdiri dari Fikri Ardia, Nasifa Septina, Dia Putri Wulandari, Adila Tabita, Yanda Aulia, dan saya sendiri Aulia Trisna. Baik, saya akan menjelaskan tentang fraud court crime terlebih dahulu. Mungkin bisa di next. Nah, pada dasarnya fraud court crime ini merupakan 4 tindak pidana kejahatan internasional yang terdiri dari kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kemudian keempat kejahatan tersebut sering pula disebut sebagai International Crimes Criterion Census. Kemudian untuk kejahatan genosida akan dijelaskan oleh rekan saya, Yanda Aulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada genosida. Genosida adalah sisi kelam dari hilangnya rasa kemanusiaan oleh sebagian pihak. Dalam genosida terjadi aksi memusnahkan kelompok masyarakat tertentu, seluruh atau sebagian kelompok lain, menaruh kebencian terhadap bangsa, ras, kelompok, hingga agama. Pada genosida terjadi aksi pemusnahan kelompok oleh kelompok lain akibat kebencian bangsa, ras, hingga agama. Aksi genosida termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat, bersama dengan aksi kejahatan kemanusiaan. Dalam resolusi 96 pertama tertanggal 11 Desember 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa genosida sebagai bentuk kejahatan hukum internasional. Genosida bertentangan dengan jiwa dan tujuan PBB dan dikutuk oleh dunia yang beradab. Aksi tersebut juga membawa kerugian sangat besar pada kemanusiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Dia Wulandari akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditunjuk terhadap pendudukan sipil seperti pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi atau pemindahan pendudukan secara paksa, pengurangan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan hukum internasional. 6. Penyiksaan, pemerkosaan, pembudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana rasial atau apartheid, dan terakhir perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental, atau kesehatan fisik seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah kejahatan perang. Kejahatan perang adalah segala pelanggaran hukum perang atau hukum humaniter yang menimbulkan tanggung jawab kriminal secara individual. Namun secara teknik, kejahatan perang seringkali dipahami secara terbatas pada pelanggaran aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai pelaksanaan peperangan. Kejahatan perang adalah tindakan yang dilarang dilakukan karena mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan kepentingan orang. Oleh karenanya, larangan dan ancaman hukumannya dicantumkan dalam perundang-undangan hukum pidana dari suatu negara. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang mengibarkan bendera putih atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah kejahatan agresi. Agresi sendiri adalah salah satu dari 4 core crimes, di mana agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara yang menyerang kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain, atau cara-cara lain yang bertentangan dengan piagam PBB. Dalam Convention on the Definition of Aggression yang ditandatangani pada tahun 1933 di London, memberikan definisi agresi sebagai tindakan yang pertama, pernyataan perang terhadap negara lain. Kedua, melakukan invasi dengan kekuatan senjata, bahkan sekalipun tanpa adanya pernyataan perang terhadap wilayah suatu negara. Yang ketiga, suatu serangan melalui darat, laut, dan udara terhadap wilayah, kapal laut, dan kapal terbang negara lain. Yang keempat, melakukan blokade laut di pantai atau pelabuhan negara. Yang kelima, pemberian bantuan terhadap gerombolan senjata yang dibentuk di wilayah negara lain. Selanjutnya, pada dasarnya belum ada pengertian secara eksplisit terkait kejahatan agresi dalam Statuta Roma 1988. Maka untuk menentukan apakah tindak tersebut masuk ke dalam kategori kejahatan agresi, harus ada amandemen yang dimasukkan dalam Statuta Roma 1998. Juga harus melibatkan Dewan Keamanan PBB yang akan merekomendasikan suatu tindakan kejahatan agresi dalam proses di ICC. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada peran Mahkamah Internasional. Untuk menyelesaikan kasus sengketa internasional, maka Mahkamah Internasional mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan dan berbagai aspek yang menyangkut dampak dari sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa sengketa, Mahkamah Internasional dapat membentuk kamar atau chamber yang lebih kecil untuk menyelesaikan golongan-golongan perkara tertentu. Ada 3 tipe kamar yang dapat dibentuk oleh International Court of Justice, yaitu kamar yang terdiri dari 3 hakim atau lebih, sebagaimana ditetapkan untuk menyelesaikan kasus tertentu, kamar ad hoc untuk mengurus kasus tertentu, seperti jumlah hakim yang diperlukan untuk kamar tersebut diputuskan oleh sidang dengan persetujuan para pihak. Selanjutnya itu kamar yang dibentuk berdasarkan pasal 29 Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa setiap tahun International Court of Justice membentuk satu kamar yang terdiri dari 5 orang hakim, yaitu Presiden dan Wakil Presiden International Court of Justice secara ex officio dan 3 hakim atas permintaan pihak-pihak yang dapat didengar dan memutuskan perkara secara cepat. Berkaitan dengan hal ini, tugas utama serta peran dari International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup peraturan internasional. Dalam menyelesaikan sengketa antar negara, International Court of Justice mempunyai kewenangan atau yurisdiksi yang meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara para pihak yang bersengketa dan kewenangan untuk memberikan opini-opini atau nasihat kepada negara-negara yang meminta. Baik, kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.